Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saat ini kami datang Tuhan. Terima kasih. Kami mau bawa hidup kami. Haleluya. Kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Mari nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Terima kasih.
janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
Bisa. Semuanya siap memuji Tuhan. Amin. Kita tahu kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Dimanapun kita saat ini beribadah, Tuhan ada di mana-mana pun kau berada. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, dia tak tergoyahkan, dia tak
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sujud di altar Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Sujud di altarnya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau sujud di altar-Mu. Terima kasih. Kami mau bawa seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Begitu banyak Tuhan masalah yang kami hadapi. Yesus. Terima kasih. Saat ini kami mungkin sedang sakit. Haleluya. Mungkin saat ini kami sedang putus asa. Mungkin saat ini kami sedang kecewa Tuhan. Tuhan, Kau yang sanggup menolong kami. Amin. Pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman, mari datanglah. Kau yang mengerti setiap beban kami Tuhan. Selalu pedulikan Kami datang Tuhan. Ku datang Yesus, yang pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya.
layak kita memuji Tuhan dan kekasih Tuhan. Hari ini kita telah memuji Dia dan waktunya untuk kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam perjalanan hidup kita. Karena itu, mari kita siapkan hati, kita tundukkan kepala bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, bahwa kami dapat melewati satu minggu bersama Engkau. Dan kami sungguh bersyukur melalui pujian hari ini. Hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan kini waktunya ya Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang merupakan inspirasi perjalanan hidup yang memampukan kami dalam perkenanan Tuhan. Karena itu Bapa, sampaikan firman-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi setiap kami yang sedang berada dalam channel ini, bahkan yang sedang berada dalam ruangan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dan kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik kekasih Tuhan, hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian di bawah topik dalam rencananya. Nah, Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14 firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, kata Tuhan, aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara bangsa-bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah dicerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, kekasih Tuhan, saya teringat pada tahun 90-an, 1990, salah satu hamba Tuhan dari Gereja Kristen Indonesia, jemaat yang di Kuitang, datang kunjungan pelayanan di Jalan Janur Kuning, Blok KK nomor 34, Alur Laut, Semper. Pendeta ini mengendarai sebuah mobil, saya masih ingat betul, sebuah mobil Kijang tahun 89-an, 90 ya. Warnanya putih. Nah, pada waktu itu saya masih membantu di rumah paman saya di mana ibadah sedang akan dijalankan. Kemudian dalam pikiran saya teringat dengan hal yang terjadi pada waktu itu. Tante saya bilang begini, nanti kalau kamu jadi pendeta, kamu bisa punya mobil seperti itu. Oh, nggak mungkin orang kampung, orang daerah yang latar belakangnya dia bukan siapa-siapa, akhirnya akan memiliki sebuah kendaraan. Itu pada waktu itu. Dan saya terngiang dengan kalimat itu, kamu akan memilikinya. Nah, kekasih Tuhan, sebuah poin yang saya petik dari pengalaman ini, ada seseorang yang memberikan motivasi yang positif kepada saya. Kamu akan memiliki. Nah, berarti ada sebuah
ucapan yang merencanakan masa depan seseorang. Itulah sebabnya pada hari ini saya menyampaikan sebuah kebenaran yang memang adalah rencana dan rancangan Allah. Yeremia jelas berkata di pasalnya yang ke-29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ini Tuhan yang ngomong. Rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, mengenai Anda. Demikian firman Tuhan. Dan tahukah Anda apa itu? Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Nah, artinya kekasih Tuhan, Anda mestinya tahu bahwa Allah memiliki rencana dalam hidup Anda. Dalam rancangan Tuhan, dalam rencananya, poin yang pertama yang harus menjadi catatan buat kita sekalian pada hari ini. Dalam rencananya, kita tahu bahwa Ia merencanakan hal yang indah, yang mendatangkan damai dan sejahtera atas hidup Anda dan saya. Dalam rencananya, tahukah Anda bahwa Allah memiliki rencana atas hidup Anda? Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera. Rancangan damai dan sejahtera atas hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh. Rancangan damai dan sejahtera, saya ulangi, atas hidup Anda secara tubuh, jiwa, dan roh. Damai itu berbicara tentang keamanan, ketenangan, jiwa, kenyamanan jiwa, batin, dan damai itu berbicara tentang kebahagiaan atas hidup Anda. Kalau sejahtera itu berbicara tentang sandang, pangan, dan papan. Jadi, kalau berbicara damai, keamanan, kenyamanan hidup, sejahtera itu berbicara tentang sandang, pangan, dan papan yang ada, yang cukup. Berarti damai dan sejahtera adalah berbicara tentang seluruh keutuhan yang Tuhan rencanakan, rancangkan dalam hidup Anda untuk memiliki kenyamanan, ketenangan, kedamaian secara tubuh, jiwa, dan roh, dan pemenuhan kebutuhan, yaitu berbicara sejahtera, kecukupan, sandang, pangan, dan papan. Oh, berarti rancangan Allah tentang damai dan sejahtera adalah seluruh kepenuhan Allah diberikan kepada Anda dan saya. Damai jiwa cukup secara kebutuhan yang setiap hari kita sebagai anak-anaknya tercukupi. Allah kita hebat. Tahukah Anda bahwa Allah memiliki rencana atas hidup Anda, yaitu rencana, rancangan, damai, dan sejahtera. Luar biasa kekasih Tuhan. Dan apa yang Anda tidak pernah pikirkan, apa yang Anda tidak pernah lihat, apa yang Anda tidak pernah dengar, itulah damai dan sejahtera yang dirancangkan oleh Tuhan buat Anda dan saya. Nah, sekarang Dia yang merencanakan, merancangkan damai dan sejahtera atas hidup Anda dan saya. Bagaimana memilikinya? Anda dan saya, sedia kala saya sudah katakan, tinggallah di dalam Dia, hiduplah di dalam Dia, ikutilah kehendaknya. Takutlah akan Dia,
maka Anda dan saya akan memiliki damai dan sejahtera. Kekasih Tuhan, hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kesempatan untuk hidup hanya satu kali. Saya ulangin sekali lagi, kesempatan untuk hidup hanya satu kali. Dan kesempatan itu Anda miliki dalam rencana dan rancangan damai dan sejahtera dari Tuhan. Untuk itu, hidupi, terima, dan lakukan dalam hidup Anda. Tahukah Anda bahwa Allah memiliki rencana dalam hidup Anda? Kita telah mengetahui bahwa Ia memberikan damai dan sejahtera atas hidup kita. Dalam rencana dan rancangan Allah, poin yang pertama, tahukah Anda bahwa Anda memiliki rencana dalam hidup Anda? Dan yang kedua, bagaimana Anda dan saya dapat memiliki damai dan sejahtera? Alkitab berkata, Anda dan saya akan memiliki damai dan sejahtera jikalau Anda berseru kepada Dia. Firman Tuhan bunyinya begini, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi kekasih Tuhan, bagaimana Anda dan saya mengalami rencana Allah? Berserulah kepada Dia, berdoalah kepada Dia, carilah Dia. Selama Ia berkenan untuk dijumpai. Dan hari ini saya mau katakan kepada Anda, Dia sangat berkenan untuk dijumpai. Anda dan saya ingat bahwa sejauh timur dari barat, Ia membuang dosa kita. Berarti setiap saat dan waktu, seperti apapun keadaan Anda, apapun situasi Anda, sebesar apapun, seberat apapun kejahatan yang Anda lakukan, dengar, ketika Anda datang kepada Dia dalam ketulusan Anda, firman Tuhan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Anda dan saya dalam rencananya, Anda akan memperoleh apa yang menjadi keinginan hati Anda ketika Anda datang berseru dan berdoa kepadaku. Kapan Anda dan saya berdoa kepada Dia? Setiap saat dan waktu. Kekasih Tuhan, ada seorang anak Tuhan waktu yang lalu saya sudah sampaikan dari mimbar ini bahwa dia punya sahabat yang juga dekat dengan Tuhan, berdoa. Jadi anak muda ini doa jam 12 malam. Lalu temannya si A mengetahui bahwa, wah, kalau dia berdoa jam 12 malam, tentu Allah mendengarkan doa dia terlebih dahulu. Maka dia ambil keputusan, saya mau berdoa lebih awal. Jadi dia berdoa jam 11. Oh ya, kalau berdoa lebih dahulu, pasti Allah akan dahulu mendengarkan siapa yang berdoa terlebih dahulu. Oh, no, kekasih Tuhan. Allah itu tidak melihat siapa yang berdoa duluan. Anda berdoa kapanpun, Allah mendengar. Itulah sebabnya Dia berkata di sini, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dia tidak mengatakan, kalau engkau datang duluan berdoa kepadaku, maka karena engkau duluan, aku akan dengarkan doamu. No. Dia akan mendengarkan doa Anda dan saya. Apalagi ketika Anda dan saya memuji, menyembah Dia dari ketulusan hati ini, lalu Anda
mengatakan apa yang menjadi keinginan hatimu. Seperti bapa sayang anaknya, anak yang dekat kepada bapaknya. Demikian mestinya hidup kita. Kita berseru, berdoa kepadanya. Dan kekasih Tuhan, di masa-masa yang tidak menentu hari-hari ini, kita tetap berdoa. Gereja ini setiap hari Jumat berdoa secara streaming melalui Zoom, dan kita bersyukur di situ ada doa, ada pujian, ada penyembahan, dan kita menyebutnya PPW, Praise and Worship. Di situ juga ada kesaksian dari anak-anak Tuhan, dari jemaat yang mengalami pertolongan Tuhan, dan kita semakin hari semakin saling menguatkan satu dengan yang lainnya, mendengarkan kesaksian yang nyata atas pertolongan Tuhan. Jadi, bagaimana mungkin kekasih Tuhan dalam rencananya Anda berkata, aku ada dalam rencana dan rancangan Tuhan, sementara poin yang pertama, tahukah Anda bahwa Allah memiliki rencana atas hidup Anda? Dengar baik, dalam rencananya. Yang pertama, tahukah Anda bahwa Anda ada dalam rancangan Tuhan? Dalam rancangan Tuhan. Yang kedua, bagaimana Anda berada dalam rancangan dan rencana Tuhan? Anda itu harus berseru kepadanya, berdoa kepadanya. Nah, bagaimana mungkin aku berkata aku ada dalam rancangan Tuhan, tapi Anda tidak pernah berdoa? Anda tidak mau berada dalam kumpulan doa yang kita lakukan. Kalau dulu punya alasan, kenapa kamu gak berdoa? Macet. Kok gak ikut doa sih? Telat. Sudah, kalau saya datang ke gereja pun pas sampai sudah selesai doanya. Masih ada urusan Pak Pendeta, minta izin minggu ini. Oke. Dan berbagai alasan yang lain. Nah, sekarang Tuhan mengizinkan situasi seperti yang sedang terjadi hari-hari ini, pandemi, yang membuat orang harus sementara lockdown, PPKM, semua pekerjaan dikerjakan di rumah untuk social distancing. Lalu Anda punya alasan bahwa, Pak Pendeta, saya nggak bisa ikut doa karena saya masih kerja. Memang kalau Anda lagi ada di mobil atau bahkan di motor pun, ya, Anda tidak bisa mengikuti doa. Anda tidak bisa berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Lalu Anda punya alasan yang lain lagi, Pak Pendeta, doa itu kan nggak harus rame-rame. Ya, betul. Tapi ada doa yang kita mau lakukan sama-sama. Doa dalam kumpulan orang-orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Anda berdoa sendiri di rumah, oke, saya tidak salahkan. Harapan saya Anda berdoa. Anda berdoa di kantor, saya punya waktu istirahat di kantor, saya bisa berdoa. Oke, saya setuju, memang Anda harus berdoa. Tapi ada doa yang digaungkan secara bersama, yang dilakukan oleh gereja via Zoom. Anda bisa di mana saja. Anda sedang nebang pohon, udah ikat itu handphonenya. Sambil Anda nebang pohon, mudah-mudahan Anda gak jatuh seperti saya. Sambil Anda nebang, ya, di atas pohon loh ini. Karena sinyal di mana-mana sekarang ada. Kalau sinyal nggak masuk, lebih tinggi lagi di atas. Sambil nebang pohon, Anda ikat handphonenya, kencengin suaranya sambil Anda nyembah. Ya, mudah-mudahan goloknya nggak jatuh, atau Anda nggak jatuh dengan pohon-pohonnya bersama dengan handphone yang Anda gantung untuk mendengarkannya. Maksud saya begini loh, tidak ada alasan yang kita bisa katakan hari-hari ini, Pak Pendeta, Bapak Gembala, saya nggak bisa. Hei, kekasih Tuhan, bagaimana Anda dan saya ada dalam rencana dan rancangannya sementara Tuhan
merancangkan damai dan sejahtera atas hidup Anda. Lalu bagaimana Anda dan saya mengalami damai dan sejahtera? Poin yang kedua berkata, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku dengan baik, maka aku akan mendengarkan kamu. Allah akan mendengarkan Anda dan saya ketika Anda dan saya berdoa. Bagaimana Anda dan saya mengalami rencana Allah dalam hidup ini? Apabila firman Tuhan berkata begini, kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kekasih Tuhan, sebelum ada doa syafaat, doa pribadi, dan lainnya, hari ini kita sudah mengawalinya dengan pujian dan penyembahan. Pada doa setiap hari Jumat jam 7 malam, sebelum kita naikkan doa-doa kita, ada praise and worship. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku, firman-Nya. Bagaimana Anda dan saya mencari Dia? Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. I surrender all. I surrender all. Dalam pujian dan penyembahan, maka engkau akan menemukan Dia. Karenanya kekasih Tuhan, dalam rencananya, Anda dan saya yang pertama, tahukah Anda bahwa Allah memiliki rencana dalam hidup Anda? Yaitu rencana dan rancangan damai dan sejahtera. Tadi saya sudah katakan. Poin yang kedua, bagaimana Anda dan saya mengalami damai dan sejahtera? Anda harus datang berseru dalam doa kepada Dia. Yang kedua, Anda harus memuji dan menyembah Dia untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Nah, apa janji Allah atas kita? Rancangan damai dan sejahtera. Kemudian kita akan memperolehnya. Bagi Anda yang hari-hari ini sedang ada dalam tekanan, sedang dalam masalah perekonomian, keluarga sedang goncang, hubungan orang tua dengan anak sedang mengalami goncangan, jangan takut. Alkitab menjamin kepada kita sekalian bahwa aku akan memulihkan kamu. Anda dan saya, keluarga Anda dan saya akan dipulihkan oleh Allah. Aku akan memberi kamu menemukan aku, kata Tuhan. Saya ulangin sekali lagi. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Ini berbicara tentang, konteksnya adalah mengumpulkan kembali seluruh umat Israel dari seluruh penjuru bumi. Anda dan saya sebagai Israel rohani, saya mau sampaikan poin penting buat kita sekalian pada hari ini. Allah berkata begini, aku akan memulihkan kamu. Ada janji pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan dari perekonomian Anda. Pemulihan apa? Pemulihan dari sakit penyakit Anda. Disembuhkan. Yang sedang mengalami perbaikan kesehatan. Pemulihan kesehatan. Itu akan terjadi atas hidup Anda dan saya. Karena itu, dalam kehendak dan rancangannya, Anda dan saya
memperoleh, menerima damai dan sejahtera. Kekasih Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Dan doa saya, semua kita, Anda dan saya, berada dalam rencana dan rancangan Allah. Anda dan saya akan selalu datang kepada Dia dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan jaminannya, jika Anda mengalami 2 poin ini, maka pemulihan terjadi. Haleluya, kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur kepadamu hari ini. Sungguh firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami mempercayai utuh kebenaran-Mu Tuhan, dan itu adalah janji yang pasti buat kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami hari ini kembali dalam rencana dan rancangan-Mu, yaitu rencana dan rancangan damai dan sejahtera atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas pribadi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan Narwastu News edisi 25 Juli 2021. Pengumuman yang pertama, ibadah umum GB Narwastu yang dilakukan pada hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel GB Narwastu. Pengumuman yang kedua, ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom Meeting. Link akan dibagikan di dalam grup WhatsApp GBI Narwastu. Ibadah Gold Generation atau Youth setiap hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom Meeting. Bagi teman-teman yang ingin masuk ke dalam grup Gold Generation, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendukung pelayanan GB Narwastu, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui rekening yang ada di samping saya atau akun OVO GB Narwastu yang ada di samping saya. Demikian Narwastu News yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya Mayur Tomilano Trinosa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Karena itu kekasih Tuhan, kita akan kembali dalam beraktivitas 1 minggu ke depan. Doa saya, mari kita tetap berdoa, tetap semangat menjalani hidup, tetap bekerja dengan sukacita. Jangan patah semangat, karena saya selalu katakan, kadang Tuhan izinkan hal yang gak enak dalam hidup ini. Tapi percayalah, di balik itu Allah punya rencana atas hidup kita. Karenanya mari kita sama-sama tundukkan kepala, mengakhiri doa kita, ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur atas apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kami pada hari ini. Sungguh kami diberkati. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Seluruh jemaat, baik jemaat yang aktif secara onsite, demikian seluruh jemaat Narwastu dalam ibadah streaming seperti ini dimanapun berada. Hamba berdoa biar Engkau memberkati setiap umat-Mu. Bapa, biar seluruh kebutuhan dari umat-Mu tercukupi karena mereka ada dalam rencana dan rancangan-Mu. Gereja-Mu terus melakukan hal-hal yang memberkati wilayah, memberkati daerah, memberkati bangsanya, dan setiap umat-Mu akan terus mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Bapa, berkati seluruh keluarga dari setiap kami yang ada dalam channel ini,
berkati kesehatan kami, dan perlindungan proteksi dari Engkau terjadi atas hidup kami. Kekasih Tuhan anak-anakku, mari tadahkan tanganmu kepada Bapa di sorga, dan kini terimalah olehmu anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih Kristus Yesus, memimpin, menyertai kita dalam tuntunan Roh Kudus-Nya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesusku.